Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fahmi Aulia, salah satu mahasiswa dari Universitas Trisakti Berdiri yang saat ini masih semester 1 dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam. Keberadaan saya di sini akan mempresentasikan ataupun menjelaskan sedikit mengenai teori kritis dan pemikiran tokoh filsuf yang sangat berpengaruh pada teori kritis itu sendiri sebagai tugas ujian pertengahan semester atau UTS Makul Filsafat Pengantar Filsafat. Dosen beliau Bapak Muhammad Mukhlishon, MPDI. Jadi mengenai teori kritis, apa sih teori kritis itu? Teori kritis adalah sebuah pendekatan dalam ilmu sosial yang di sana bertujuan untuk mengkritik, memahami, menganalisis struktur sosial yang ada dengan fokus pada pengaruh kekuasaan, dominasi, dan ketidakadilan yang terjadi di masyarakat. Jadi teori ini berakar pada aliran pemikiran yang berkembang di suatu institut yang ada di Frankfurt, Jerman, yang pada awal abad ke-20, yang mana para tokoh filsuf yang berperan dalam teori kritis ini itu tidak lain dan tidak bukan, salah satunya adalah Karl Marx, yang mana Karl Marx ini menjadi acuan ataupun menjadi akar para filsuf lain dalam pemikiran mengenai teori kritis. Ya, diantaranya seperti Jaden dan juga filsuf-filsuf yang lain yang di sana berada di dalam lingkup madhab Frankfurt di Jerman. Jadi telah dijelaskan bahwasanya apa itu teori kritis. Sekarang kita mencoba membahas mengenai kapan sih lahirnya teori kritis itu dan siapa sih orang yang mempelopori dalam berteori kritis ini. Jadi teori kritis ini muncul di suatu institut for social forschung, yang di sana institut yang lebih fokus pada pendidikan sosial yang berada di Frankfurt, Jerman, yang didirikan pada tahun 1923. Nah, yang mana institut ini itu dikenal sebagai Madhab Frankfurt, dan di dalamnya itu terdiri sekelompok orang ataupun intelektual yang sangat tidak puas dengan metode positivis dalam ilmu sosial. Di antaranya pendiri teori kritis yakni seperti Max Horkheimer, Theodor Marcus, dan Jürgen Habermas, yang mana mereka semua ini menekankan bahwa ilmu sosial itu harus kritis dan memfokuskan pada perubahan masyarakat menuju emansipasi, yang mana di sana itu tidak ada pengengkangan, tidak ada ketindasan di dalam suatu masyarakat. Nah, tujuan mereka itu seperti itu. Dia itu hendak memerdekakan orang-orang yang berada di bawah pemerintahan yang
bisa dibilang tidak adil ataupun ditindas. Nah, tadi telah dijelaskan bahwasanya apa sih teori kritis itu dan kapan lahirnya teori kritis telah dijelaskan tadi. Sekarang mulai membahas mengenai tokoh-tokoh filsuf yang sangat berperan, yang sangat berkritis dalam berteori. Tadi telah dijelaskan bahwasanya kami akan menjelaskan 3 tokoh filsuf yang bisa dibilang ternama. Yang pertama tadi Karl Marx, yang mana Karl Marx ini menjadi sosok tolak ukur ataupun ya bisa dibilang akar dari teori kritis ini, yang mana latar belakang dari Karl Marx itu ia lahir pada tahun 1818 di Trier, Jerman, yang mana dia adalah seorang filsuf, ekonom, dan teoretikus sosial yang menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran sosial dan politik. Tujuan selanjutnya pendidikan dan karir. Karl Marx belajar hukum dan filsafat di Universitas Bonn dan Universitas Berlin. Setelah bekerja sebagai jurnalis, Karl Marx mulai mengembangkan teori-teori yang akhirnya membentuk dasar Marxisme. Ia bekerja sama dengan Friedrich Engels untuk menyusun karya-karya penting, termasuk Manifesto Komunis pada tahun 1848. Pemikiran Karl Marx itu dikenal karena teorinya tentang materialisme historis, yang mengatakan bahwa sejarah manusia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan perjuangan kelas. Nah, dalam karyanya Das Kapital, Karl Marx menganalisis kapitalisme dan bagaimana sistem ini mengaruh pada eksploitasi kelas pekerja. Karl Marx berargumen bahwa revolusi proletariat diperlukan untuk menggulingkan kapitalisme dan menciptakan masyarakat tanpa kelas, atau bisa disebut komunis. Nah, tadi telah dijelaskan mengenai biografi singkat dari seorang Karl Marx. Sekarang mencoba menjelaskan pola pikir ataupun teori kritik yang dilakukan oleh seorang Karl Marx, yang mana dia itu lebih fokus mengkritik dalam kapitalisme, yang mana Karl Marx itu fokus pada ketidakadilan yang disebabkan oleh sistem ekonomi kapitalis, yang melihat kapitalisme ini adalah sebagai sistem yang menciptakan balance, di mana yang pertama ada bourgeois sebagai yang bisa dikatakan pemilik ataupun pengusaha, pemilik modal, yang mana orang-orang tersebut itu pemilik dari suatu lahan, ataupun bisa dikatakan seorang bos, yaitu pemilik lahan ataupun pemilik alat produksi seperti pabrik, tanah, dan perusahaan. Dan yang kedua itu adalah proletar ataupun bisa disebut sebagai seorang buruh ataupun pekerja, yang mana orang-orang tersebut itu bekerja pada bourgeois demi untuk mencari upah ataupun uang sebagai penghidupan dia sehari-hari. Nah, masalah dalam kapitalisme. Jadi ini ada beberapa masalah yang selalu dia kritiki mengenai kapitalisme. Yang pertama mengenai eksploitasi kerja, yang mana dalam kapitalisme ini pekerja menciptakan suatu barang, ya, seperti pakaian, baju, mobil, sepatu, dan lain-lain. Tetapi sebagian besar keuntungannya itu dialokasikan kepada bourgeois tadi, diarahkan kepada si pemilik perusahaan tadi.
Ini membuat pekerja tetap miskin, sementara pemilik yang di sana notabene tidak bekerja keras. Dalam artian kalau bisa dilihat antara borgis dan proletar ini, kalau dilihat dari segi lelahnya itu kan lebih lelah proletar. Tapi dalam keuntungan ini itu sangat berpengaruh ataupun sangat besar keuntungan yang diraih oleh borgis. Sedangkan proletar ya tetap saja miskin, tidak mampu merubahnya untuk menjadi lebih kaya lagi. Karena apa? Karena keuntungannya itu teralokasi kepada seorang borgis tadi ataupun bos tadi. Ini merupakan contoh dari kapitalis. Terus yang kedua itu alienasi ataupun keterasingan, yang mana pekerja itu tidak merasa puas dengan hasil kerja yang selama ia kerjakan. Dalam artian mereka tidak memiliki barang yang telah ia hasilkan. Jadi dia bekerja keras untuk menciptakan suatu produk, katakanlah itu baju ataupun mobil. Sedangkan dia itu tidak kemudian dengan mudahnya dia mendapatkan apa yang dia kerjakan selama ini. Tetapi dia itu masih harus ketika ingin memiliki apa yang telah kamu buat ataupun apa yang telah kamu produksi itu ya kamu harus memiliki. Sedangkan kalau kita lihat bahwasanya adanya produk itu ya perbuatan dari pekerja tadi ataupun proletar itu merupakan suatu tindakan ataupun sistem kapitalis, ataupun mereka itu hanya dibuat ataupun dianggap alat untuk menghasilkan saja oleh borgis, sehingga dia itu apa yang dia buat yang merupakan itu suatu kreativitas ataupun nilai tinggi, nilai lebih, itu hanya dibilang hanya alat saja. Proletar itu hanya dinilai untuk seorang alat untuk menghasilkan uang yang nanti kemudian dialokasikan pada borgis. Itu merupakan contoh sistem kapitalis. Terus yang ketiga itu ada perjuangan kelas, karena kita tidak bisa dipungkiri bahwasanya namanya perusahaan itu ada yang namanya atasan dan bawahan. Nah, karena ada perbedaan kepentingan antara borgis, yang mana kepentingan borgis itu untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, dan proletar, sedangkan proletar itu hanya keinginannya intinya dia itu cukup untuk dia makan saja, ingin hidup layak untuk menafkahi anak istrinya. Maka selalu ada konflik di antara dua kelas ini. Contohnya apa ya? Contoh seperti pengelompokkan buruh karena gaji rendah ataupun jam kerja yang sangat berlebihan, yang mana imbasnya ataupun keuntungannya itu hanyalah diraih oleh borgis tadi. Sedangkan bagi pekerja atau proletar tadi itu ya tetap gajinya ya hanya segitu saja, tidak membuatnya dia itu semakin kaya, kan hanya bisa dibilang hanya pas-pasan saja. Nah, setelah dijelaskan mengenai apa yang menjadi problem ataupun masalah dalam kapitalis, di sini juga Karmak juga menyampaikan mengenai solusi untuk memberantas ataupun menghentikan ketidakadilan ini. Kapitalis harus diganti dengan yang namanya sosialisme, yaitu sistem di mana alat produksi ini dimiliki bersama. Tujuannya apa ya? Tujuannya untuk menciptakan masyarakat tanpa sosial ataupun bisa disebut komunis, tidak ada perbedaan kelas sehingga di sana itu aku loh yang atasan dan aku loh yang bawahan, kamu yang bawahan apa atasan. Tidak ada perbedaan kelas sosial seperti itu, di mana semua orang antara borgis dan juga proletar itu dianggap memiliki kesempatan yang setara ataupun sama dalam suatu keuntungan ataupun penghasilan. Kedua tokoh filsuf yang akan kami jelaskan yang kedua yaitu Herbert Marcuse, yang mana Herbert Marcuse ini merupakan salah satu filsuf yang berada di bawah naungan Madhab Frankfurt, yang mana latar belakang dari Herbert Marcuse yaitu lahir di Jerman pada tahun 1898. Ia adalah seorang filsuf dan sosiolog yang dikenal sebagai
salah satu tokoh utama dalam sekolah Frankfurt dan pengembangan utama di teori kritis. Pendidikan dan karir Marcus yaitu memperoleh pendidikan di Universitas Frankfurt, di mana ia mempelajari filsafat dan teori sosial. Nah, pada tahun 1934, karena naiknya Nazisme di Jerman, Herbert Marcus melarikan diri ke Amerika Serikat dan bergabung dengan Institut Penelitian Sosial di Universitas Columbia. Ia juga mengajar di Universitas Brandeis di Amerika Serikat. Nah, pemikiran Herbert Marcus yaitu mengkritik masyarakat kapitalis yang menindas kebebasan manusia dengan mengalihkan perhatian mereka ke konsumsi dan teknologi. Ia berpendapat bahwa kebebasan sejati hanya dapat tercapai melalui perubahan budaya dan revolusi sosial. Karyanya yang dikenal ialah One Dimensional Man, cetakan 1964, dan juga mengkritik masyarakat industri yang membatasi potensi individu dengan sistem yang menindas. Selanjutnya menjelaskan mengenai pemikiran yang lebih mendasar oleh seorang Herbert Marcus, yang mana beliau lebih fokus mengkritik dalam budaya dan teknologi. Herbert Marcus merupakan filsuf yang tadi, seorang filsuf yang mengembangkan ide dari seorang pragmat yang menjadi akar ataupun acuan tadi, dengan melihat bagaimana budaya dan teknologi modern itu digunakan untuk mengontrol manusia. Nah, sedangkan masalah yang berada di dalam kapitalis modern ini, yang pertama kebutuhan palsu. Jadi kapitalis menciptakan kebutuhan palsu melalui lewat iklan, media, dan budaya populer. Contohnya sering kita jumpai, tidak sedikit dari kalangan kita itu dibuat merasa harus membeli sesuatu yang ya bisa dibilang itu masih belum kita butuhkan. Dalam artian kita itu kayak dituntut untuk membeli barang-barang yang mahal, katakanlah handphone terbaru yang semestinya kita sebenarnya sudah mencukupi dengan membeli handphone yang sedang-sedang saja, yang harganya tidak begitu mahal, itu sudah sangat tercukupi. Itu sebagian masalah yang berada di kapitalis modern, yaitu kebutuhan palsu. Nah, yang kedua yaitu masyarakat satu dimensi, yang mana dalam kapitalis ini masyarakat dituntut atau didorong untuk berpikir dan bertindak sama, atau bisa disebut dengan konsumtif. Kita jarang memikirkan hal-hal penting sebagai keadilan, kreativitas, ataupun kebebasan sejati. Karena apa? Karena sibuk mengejar barang-barang materi. Terus yang ketiga, teknologi sebagai alat dominasi. Ini menjadi problem dalam kapitalis modern, yang mana teknologi yang seharusnya itu untuk mempermudah kebutuhan kita untuk mencapai suatu tujuan, justru digunakan untuk mengontrol kita. Seakan-akan kita itu dikontrol oleh yang namanya sosmed, oleh yang namanya teknologi. Contohnya apa? Media sosial seringkali memerangi ataupun memengaruhi secara pikir kita dan memutuskan segala sesuatu yang semestinya kita tidak putuskan. Dalam artian kita selalu mendapatkan pengaruh dari yang namanya sosmed, media sosial, yang semestinya itu bukan ranah kita, kemudian kita ditampilkan oleh suatu kasus yang ada di sosmed itu, tiba-tiba kita ikut arus. Dan juga seperti sesuatu yang semestinya kita tidak beli, akibat adanya sosmed kita didukung untuk membelinya, ataupun nanti bisa didukung dengan hal-hal yang lain. Nah, setelah kita paparkan mengenai problem kapitalis modern
juga ia memaparkan suatu solusi yang mana ia mengatakan bahwa Markus percaya bahwa manusia itu harus menyadari akan hal itu semua, bahwasanya hal tersebut itu hanyalah manipulasi kapitalisme dan membedakan antara kebutuhan asli dan kebutuhan yang tidak asli. Dalam artian manusia itu pasti ia itu yakin bahwa manusia itu pasti bisa mana yang seharusnya dia beli terlebih dahulu dan menghasilkan kebutuhan yang ya bisa dibilang bisa kita beli nanti. Maksudnya lebih mementingkan kebutuhan asli daripada kebutuhan yang hanya bisa dibilang hanya perangkap saja. Yang kedua, kembali pada nilai-nilai kreatif seperti seni, cinta, dan hubungan yang bermakna untuk melawan kontrol kapitalisme yang ada di dalam teknologi ini. Nah, tokoh filsuf yang ketiga yaitu Jürgen Habermas, yang mana sama, dia itu tokoh filsuf yang berada di naungan Madhab Frankfurt, yang mana latar belakang dari Jürgen Habermas ini lahir pada tahun 1929 di Jerman. Ia adalah seorang filsuf dan sosiolog kontemporer yang dikenal karena kontribusinya terhadap teori sosial, filsafat politik, dan teori komunikasi. Untuk pendidikan dan karir Jürgen Habermas, ia belajar di Universitas Bonn dan Universitas Frankfurt, di mana ia berinteraksi dengan banyak pemikir terkemuka dari sekolah Frankfurt yang ada di Jerman sana. Ia mengajar di berbagai universitas, termasuk di Universitas Frankfurt, dan menjadi salah satu pemikir paling terkemuka dalam teori sosial dan filsafat Jerman. Nah, untuk pemikirannya, Habermas terkenal karena teori komunikasi dan rasionalitas. Dalam karyanya yang paling terkenal, The Theory of Communication, keluaran pada tahun 1981. Ia mengusulkan bahwa komunikasi bebas dari dominasi. Ia mengusulkan bahwa komunikasi bebas dari dominasi dan berbasis rasionalitas dapat menciptakan masyarakat yang adil. Habermas juga menekankan pentingnya ruang publik yang terbuka, di mana orang dapat berdiskusi dan berdebat tentang masalah sosial tanpa pengaruh kekuasaan. Nah, sekarang membahas mengenai pemikiran yang mendasar mengenai teori kritis menurut Habermas ataupun Jürgen Habermas, yang mana Jürgen Habermas ini melihat dari sisi bagaimana sistem ini merusak cara kita untuk berinteraksi dan berdiskusi. Masalah yang ada dalam kapitalisme modern ini diantaranya satu, kolonisasi dunia kehidupan, yang mana kapitalisme dan birokrasi atau aturan pemerintah masuk ke dalam dunia kehidupan sehari-hari, mengubah hubungan manusia menjadi hubungan yang berdasarkan uang dan aturan, sehingga semua hal yang ada di dunia ini itu bisa terselesaikan dengan yang namanya uang, sehingga di sana tidak lagi butuh yang namanya interaksi ataupun berdiskusi mana yang layak untuk dimenangkan, mana yang tidak. Pokoknya ada uang semua beres. Terus contoh yang kita sering lihat bahwa orang itu hanyalah dilihat sebagai pelanggan ataupun karyawan. Dalam artian dia hanya dipandang sebelah mata, bukan sebagai manusia dengan nilai pribadi yang tinggi. Nah, yang kedua, ruang lingkup publik yang rusak. Di masa lalu, ruang publik itu sangat luas, entah di pasar, entah di alun-alun, entah di manapun itu, orang bebas untuk berdiskusi dan berdebat.
mengutarakan apa yang sudah menjadi kejanggalan selama ini. Sedangkan di era modern seperti ini, ruang publik itu semakin sempit. Dalam artian hanyalah orang-orang yang mempunyai uang saja yang berada ataupun bisa menguasai hal itu semua. Sehingga di sana terbentuklah pemerintah yang tidak netral. Sehingga diskusi sudah tidak berada di jalan semestinya diskusi, dalam artian sudah tidak jujur ataupun berat sebelah, karena ada faktor-faktor lain yang mampu mendorong akan kemenangan tadi. Nah, di sini juga Bernard Habermas menawarkan suatu solusi dalam atasi kapitalisme ini, yang mana di sana Habermas percaya bahwa kita perlu menciptakan diskusi ataupun komunikasi yang bebas. Dalam artian semua orang harus bisa berdiskusi dan menyampaikan suatu aspirasi atau pendapat dimanapun yang berada, sehingga tidak ada keterbatasan dalam ruang lingkup dan juga tempat. Nah, dan juga ruang lingkup publik yang sehat itu harus juga dikembangkan untuk memungkinkan dalam berdiskusi rasional yang adil, sehingga di sana tidak ada yang namanya rasional ataupun tidak netral lagi. Sehingga di sana tidak ada lagi yang terjadi yang namanya swakjula untuk memanfaatkan ataupun untuk mendominasi mana yang lebih dulu. Nah, kesimpulannya ataupun perbedaan utama dalam pemikiran teoritis dari tiga tokoh filsuf yang berkata tadi, yang pertama Karl yang di sana selalu fokus pada ketidakadilan ekonomi yang terjadi di masyarakat dan juga perjuangan kelas, sehingga beliau memberi solusi untuk adanya revolusi untuk menciptakan masyarakat tanpa kelas, dalam artian komunisme, sehingga di sana tidak ada lagi yang mana yang senior, mana yang junior, mana yang ini, mana yang itu. Terus yang kedua yang menjadi pikiran utama dari Herbert Marcuse, yaitu beliau melihat bagaimana kapitalis modern ini mengontrol pikiran lewat budaya dan teknologi, sehingga kita itu seakan-akan selalu terpengaruh dengan yang namanya teknologi. Sehingga beliau mempunyai solusi bahwasanya mengembangkan kebebasan sejati lewat kreativitas dan juga kesadaran akan manipulasi, sehingga dia itu tidak menghukumi suatu hal itu melalui teknologi, tapi dia itu melalui tahap yang namanya kreativitas, jadi tidak bergantung pada yang namanya teknologi. Terus yang ketiga dari tokoh filsuf yaitu Jürgen Habermas, yang mana dari kritisnya itu menekankan pentingnya komunikasi dan demokrasi yang sehat untuk melawan dominasi kapitalisme, sehingga di sana itu tidak ada yang mana lebih dominan, mana yang tidak dominan. Sehingga dia menciptakan solusi, yaitu membangun ruang lingkup diskusi yang tidak ada batasnya, dalam artian memberi kebebasan di mana saja dia berada, dan juga bebas dari kontrol uang dan kekuasaan, sehingga di sana tidak ada yang namanya suap menyuap ataupun melalui jalur kekuasaan, sehingga di sana netral, tidak ada yang namanya mana yang lebih dominasi dalam kapitalisme, semua netral. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi dalam menempuh UTS Makul Langkah Filsafat ini. Apabila ada penyampaian yang salah atau
kurang pas mohon ini. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.